Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel YouTube Nini Hastuti. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang atau mereview tentang satu buah buku yang akan mengubah mindset kalian, yang akan membuat kalian lebih bersyukur berada di dunia ini, dan yang akan membuat kalian lebih secure sama diri sendiri. Oke teman-teman, inilah bukunya yang akan aku bahas hari ini, yaitu Tak Apa-Apa Tak Jadi Apa-Apa karya Mulasi Tari dan Sofia Alfirzi. Kegiatan pertama yang akan saya lakukan yaitu mereview tentang identitas buku ini. Identitas buku ini yang pertama yaitu buku ini merupakan buku cetakan kedua yang rilis pada tahun 2022. Ini juga memiliki 182 halaman. Ini diterbitkan di Jogja. Ini dikarang atau ditulis oleh dua orang yaitu Sofia Alfirzi dan Mulasi Tari. Aku akan membacakan daftar isinya. Isi pada buku ini memiliki 3 bab. Pada bab pertama atau bagian pertama yaitu jiwa tergadai pada perasaan keberhasilan. Kemudian pada bagian 2 atau bab 2 yaitu jiwa tergadai pada harapan. Pada bagian 3, pada bab 3-nya yaitu pemaknaan jiwa pada alur kebahagiaan diri. Oke, masing-masingnya bab 1, bab 2, bab 3 ini pada setiap babnya memiliki subbab masing-masing. Bab yang pertama memiliki 6 subbab, bab yang kedua memiliki 7 subbab, bab yang ketiga memiliki 9 subbab. Oke, aku akan mereview hal-hal apa saja yang aku sukai dari buku ini. Hal-hal yang aku sukai dari buku ini aku rangkum berupa quotes yang nantinya dari setiap quotes itu memiliki satu kisah yang akan mengubah hidupmu. Pertama yang aku ambil yaitu dari judul buku ini sendiri ya teman-teman. Judul buku ini sendiri yaitu Tak Apa-Apa Tak Jadi Apa-Apa. Nah, pada quotes ini sendiri itu begitu melegakan ya teman-teman. Tidak ada tuntutan, kesannya kesan pengertian, dan tidak ada memaksakan pada judul ini. Sedikit pasrah, cuman tidak berputus asa gitu ya teman-teman. Quotes ini lebih mementingkan kebahagiaan diri dibandingkan mengejar yang bukan bahagia kita di sana kan. Kemudian kita tak jadi siapa-siapa pun kita tetap bahagia. Tentunya bahagia dengan pilihan kita ya teman-teman. Yang kedua yaitu berasal dari pernyataan seorang pengusaha sukses yaitu bernama Storman, dan inilah quotes yang dibuat oleh Storman. Aku bacakan ya teman-teman. Quotes yang dibuat oleh Storman ini yaitu, aku membeli waktu berharap mendapatkan masa depan. Begitulah akhirnya aku kehilangan masa sekarang, juga alasanku memperjuangkan masa depan. Kini aku sendirian meratap kebodohan yang tak terelakkan. Itulah statement dari Storman ini ya teman-teman. Aku ceritakan kembali bahwa Storman ini adalah seorang pendiri perusahaan JR. Dia memiliki istri bernama Jessica dan memiliki anak bernama Willy. Namun setiap harinya sebenarnya dia sangat menyayangi Willy sebagai anaknya satu-satunya yang sangat dibanggakan dan sangat disayanginya. Sebenarnya dia bekerja keras itu demi Willy dan istrinya yang sangat disayanginya, cuman karena dia begitu berambisi, maka terjadilah kisah ini. Dia memiliki istri bernama Jessica dan memiliki anak bernama Willy. Berangkat pagi, pulang tengah malam demi ambisinya. Dia mendirikan perusahaannya sendiri dengan kerja keras sehingga dia menjadi pengusaha sukses. Dan kemudian dia berangkat pagi, pulang tengah malam, tidak bertemu dengan Willy anaknya. Mungkin bertemu hanya sesekali, itu pun pas libur yang tidak diambil untuk jam kerja ya teman-teman. Walaupun sangat jarang bertemu dengan Willy ini sesekali bertemu dengan ayahnya, namun dia tetap mengidolakan seorang ayah ini.
Dia ingin seperti ayahnya menjadi pengusaha sukses dengan ambisinya. Ketika berlibur itu, berkatalah seorang Willy kecil kepada ayahnya, "Ayah, aku sangat mengidolakan dirimu. Kamu sangat bekerja keras dan sangat sayang kepada aku dan istri ayah. Iya, itu ibu. Aku ingin sekali kelak ketika dewasa memiliki perusahaan seperti ayah, bekerja keras seperti ayah, dan memiliki seorang istri kelak yang sangat aku sayangi seperti ayah menyayangi ibu." Saking sayangnya kepada ayahnya dan ayahnya pun sayang kepada Willy ini, tibalah saatnya mereka berlibur. Ada saatnya mereka berlibur walaupun hanya 1-2 hari dalam setiap tahunnya, hanya 1-2 hari. Mungkin karena ambisi si seorang ayah Stallman ini, dia memberikan waktu libur hanya sedikit untuk keluarga dan anak-anaknya. Dia sibuk dengan ambisinya. Hingga pada suatu hari Stallman sedang rapat dan istrinya pun tahu sebenarnya kalau Stallman ini selalu rapat dan tidak boleh diganggu. Namun istrinya tetap berkutat dan bersikeras agar menelepon suaminya ini. Dan Stallman pun menyadari tidak biasanya istrinya menelpon pada saat jam kerja, karena biasanya Stallman memberikan statement kepada istrinya bahwa jangan menelepon saya ketika saya sedang rapat. Namun ini tetap diteleponnya oleh Jessica, istrinya. Mungkin ini adalah suatu hal yang mendadak begitu ya, kata si Stallman. Maka dengan berat hati pun dia meninggalkan rapat dan mengangkat telepon dari istrinya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Istrinya di ujung telepon sana memberikan pernyataan bahwa Willy, anak kesayangan mereka, telah meninggal dunia. Saat itu juga dunia Stallman terasa runtuh, dunia Stallman terasa rapuh, dunia Stallman terasa hancur lebur karena anak yang sangat disayangnya dan didamba-dambakannya, disayangnya, telah meninggal dunia tanpa sepengetahuannya. Penyesalan pun tiba. Penyesalan Stallman yaitu mengapa selama ini tak banyak menyempatkan waktu untuk bermain dengan Willy, tak banyak menyempatkan waktu untuk memberikan kasih sayang secara penuh sebagai seorang bapak yang sangat menyayangi anaknya kepada Willy. Itulah akhir kisah Stallman yang seorang ambisius yang mendirikan perusahaan dan menjadi pengusaha sukses yang sangat berambisi untuk selalu sukses dan tidak puas dengan apa yang telah didapatnya, selalu berjuang hingga dia mengorbankan hal-hal yang sangat berharga baginya, yaitu keluarganya dan anak-anaknya. Dari kisah ini dapat juga kita simpulkan ya, bahwa seberapapun keras kita bekerja, jangan lupakan kebahagiaan kita, jangan lupakan orang-orang yang sangat sayang kepada kita. Walaupun misalnya kita bekerja keras, namun ingatlah tempat kita kembali. Sayangilah mereka selagi ada dan cintailah mereka selagi bisa. Teman-teman, itulah kisah Stallman tadi. Kemudian kita lanjut pada quotes yang ketiga, yaitu ada juga yang membuat kebahagiaan diri hilang, yakni keyakinan bahwa orang lain memiliki pencapaian lebih baik dibandingkan diri kita. Nah, itulah yang terjadi pada Patrick dalam serial film anak-anak yaitu SpongeBob SquarePants. Jadi pada suatu hari berbunyilah pintu rumah Patrick seperti ketukan tangan. Patrick pun membuka pintu dan kagetlah Patrick bahwa yang datang itu adalah sebuah trofi atau piala. Menganggap bahwa yang datang itu adalah trofi miliknya. Giranglah Patrick sampai-sampai Patrick ini mengumumkan kepada tetangga-tetangganya bahwa dia mendapatkan sebuah piala. Setelah Patrick ini mengumumkan dan dia lihat piala itu atau trofi itu, ternyata di atasnya ada nama SpongeBob. Patrick pun ingin mendapatkan trofi juga atau piala juga dengan cara yang salah, yaitu meniru SpongeBob. Bahkan Patrick pun tidak segan-segan untuk bekerja di tempat yang sama dengan SpongeBob, yaitu Krabby Patty. Merubah rumah batunya seperti nanas. Nanas ini adalah rumah SpongeBob, sementara rumah Patrick itu adalah batu yang
bisa dibuka itu masuk ke dalamnya Patrick, kemudian ditutup kembali, yaitu disebut dengan rumah batu. Kerjanya SpongeBob ini, Patrick pun memakai baju dan menyerupai bentuk badan SpongeBob. Kelamaan Patrick ini pun jenuh karena capek meniru orang lain dan tidak menjadi dirinya sendiri. Patrick memutuskan tidak bekerja di tempat yang sama dengan SpongeBob dan mendirikan rumah batunya kembali. Itulah takdir. Ketika Patrick menjadi dirinya sendiri, di sanalah ia mendapatkan trofi atau piala. Karena dia menjadi dirinya sendiri dan mengeluarkan potensi yang ada di dirinya sendiri dan tidak menjadi orang lain. Kisah Patrick dan SpongeBob. Patrick seorang peniru ulung yang akhirnya menyerah karena menjadi orang lain. Memang sebenarnya menjadi orang lain itu begitu berat ya teman-teman. Lebih baik menjadi diri sendiri, apapun kita syukuri dan nanti hal-hal baik akan datang kepada kita. Memang tidak mudah untuk menanamkan pikiran bahwa gagal itu wajar dan jatuh itu fase tak menjadi apa-apa sebagai sebuah penyakit. Padahal pilihan tak menjadi apa-apa bisa merupakan titik tengah dan bahkan bisa menjadi titik balik dalam hidup kita. Review dari buku Tak Apa-apa Tak Jadi Apa-apa ini, aku menyebutkan beberapa hal-hal yang aku sukai dari buku ini berupa quotes-quotes ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan buku ini, silahkan beli di tempat-tempat buku terdekat atau di online shop. Review hari ini semoga dapat bermanfaat bagi penonton dan juga bagi saya sebagai pembaca dan juga sebagai pereview begitu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.